Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat donatur? Semoga Allah selalu mengaruniakan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan Ramadan yang suci. Bulan yang mulia ini, kehadirannya selalu ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh muka bumi. Semoga kita dapat beribadah dengan maksimal di bulan suci ini. Saat ini, saya berada di Geraha Zakat YDSF yang beralamat di Jalan Kertajaya 8C, Surabaya. Tak lama lagi, di area ini akan ada Bazar Ramadan yang digelar YDSF khusus tahun ini. Apa saja kira-kira yang akan ada di sini hari ini? Nanti kita akan bahas bersama narasumber kita, yaitu Bapak Khairul Anwar. Beliau adalah Ketua Panitia Event Kegiatan Ramadan di YDSF untuk tahun ini. Selain itu, juga ada berbagai kegiatan yang lainnya yang disajikan oleh YDSF, seperti potensi wisata di Pulau Gili di daerah Bawean, juga ada Tarhib Ramadan yang digelar YDSF beberapa waktu yang lalu, ada panen jagung, dan yang lainnya lagi. Semua telah kami rangkum dalam YDSF News, aktual dan amanah. Rangkaian kegiatan tarhib di Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF menyambut bulan suci Ramadan diawali 3 Maret lalu berbarengan dengan Kafa Milad 37 YDSF di DBL Arena Surabaya. Kali ini, bertempat di Masjid Mujahidin Desa Tulungrejo, Wates, Blitar, rangkaian acara tarhib digelar dengan semarak pada 7 Maret lalu. Dengan diikuti 450 jamaah, tarhib diisi tausiah oleh Ustadz Elianto. Wa ta'ala ing dalem acara ingkang dimulya mugi-mugi sedanten ingkang hadir. Ustadz Sunardi, Dai YDSF di Desa Tulungrejo menyampaikan, tarhib ini tak sekedar tausiah, namun juga ada bazar murah serta pengobatan gratis Tibbun Nabawi yaitu bekam dan gura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunardi, Dai YDSF yang ditugaskan di daerah Desa Tulungrejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, tepatnya Blitar Selatan, berdekatan dengan Danumulyo. Alhamdulillah, hari ini telah kita laksanakan tarhib Ramadan 1445 Hijriah dengan rangkaian acara yaitu bazar sembako murah, juga ada pengajian dan pengobatan Tibbun Nabawi, itu bekam dan hurah. Dan juga alhamdulillah hari ini acara tarhib Ramadan terlaksana juga dihadiri oleh Muspika Kecamatan Wates dari Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, juga Kepala Desa Tulungrejo, dan serta dihadiri juga oleh peserta tarhib kurang lebih sekitar 450 orang peserta yang hadir pada hari ini. Terima kasih support dari YDSF, semoga kedepannya semakin besar dan semakin bermanfaat untuk umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dainuri selaku penanggung jawab program tarhib Ramadan menjelaskan bahwa agenda tarhib Ramadan dilaksanakan di 42 titik di Jawa Timur. Sedangkan untuk tarhib event di 4 titik yaitu di Gresik, Blitar, Tuban, dan terakhir Pasuruan pada 10 Maret nanti. Di mana lokasi ini dipilih adalah salah satu daerah binaan Dai. Adapun acara tarhib ini adalah merupakan rangkaian daripada program Ramadan yang ada di YDSF. Diawali dengan agenda tarhib. Tarhib ini dilakukan di seluruh wilayah Jawa Timur, terutama ada sekitar 42 titik yang kita tempati untuk agenda tarhib. Adapun acara ini adalah tarhib event, di mana tarhib event ini ada 4 titik yang kita tunjuk. Yang pertama yaitu di Gresik pada tanggal 3 Maret, kemudian hari ini tanggal 8 Maret
besok ada lagi di Tuban tanggal 9 Maret dan terakhir insya Allah kita akan adakan di Pasuruan tanggal 10 Maret. Adapun anggaran atau biaya tarif pada kegiatan rangkaian tarif DAI YDSF ini sebanyak 150 juta dan terdiri dari 42 titik kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekcam Wates beserta seluruh muspika dan kepala desa Tulurejo. Alhamdulillah kami menyambut baik kegiatan Tarhib Ramadan yang diselenggarakan oleh YDSF Surabaya dan kolaborasi bersama dengan komunitas relawan Masjid Mujahidin. Kegiatan sosial ini menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah di masyarakat, yaitu permasalahan ekonomi dan juga mungkin isu-isu yang lain. Kenaikan harga di sembako ini terbantu oleh paket sembako murah yang diselenggarakan oleh YDSF ini. Kami berharap YDSF tetap konsisten dan berkolaborasi dengan wilayah kami di Wates khususnya, menjadikan beban ekonomi di keluarga khususnya di masyarakat Wates ini menjadi lebih ringan. Kegiatan berlangsung tertib dan lancar dengan terlibatnya relawan Masjid Mujahidin saat pembagian sembako dan pelaksanaan pengobatan gratis. Dari Blitar, Masun Max melaporkan. Sahabat donatur yang berbahagia, kembali lagi bersama kami di sini. Telah hadir bersama kita Bapak Khairul Anwar. Beliau adalah Ketua Panitia Event Ramadan di YDSF untuk tahun ini. Gimana Pak? Ini amanah yang berat atau gimana nih Pak? Ya, kalau disikapi dengan sukacita, insya Allah jadi ringan semuanya. Alhamdulillah, Masya Allah, positif sekali ya. Ini Pak, terkait dengan tema Ramadan di YDSF yang kuatkan peran, hadirkan kebaikan. Kenapa sih Pak kok tema itu yang dipilih? Ya, Kira-kira gimana penjelasannya? salah satu latar belakangnya kita memiliki visi misi bagaimana mengangkat harkat martabat umat ini, sehingga pekerjaan besar ini harus dilakukan banyak peran yang hadir di sana. Peran dari masyarakat, peran dari mitra YDSF, termasuk peran-peran dari karyawan YDSF. Nah, peran-peran ini kita harus berbagi peran sehingga kebaikan-kebaikan yang nantinya akan bisa dirasakan, yang YDSF hadir dalam kebaikan itu, insya Allah mudah-mudahan bisa mengurangi dan menghilangkan kesusahan, kemiskinan dari masyarakat. Semoga ini jadi harapan besar dan visi misi dari YDSF. Baik, kalau bisa sedikit saya simpulkan, setiap dari kita itu sudah mempunyai peran masing-masing gitu. Betul sekali. Dan insya Allah peran positif dan masing-masing tinggal dikuatkan lagi. Dan itu yang dirangkum menjadi tema Ramadan YDSF tahun ini. Insya Allah begitu. Baik sahabat, akan lewat sebentar lagi berita-berita tentang YDSF, tentang kegiatan penyaluran YDSF. Nanti kemudian akan kita kembali lagi di sini membahas tentang kenapa sih kok di sini ada bazar Ramadan yang digelar YDSF. Yayasan Dana Sosial Al-Falah bekerjasama dengan Jamaah Masjid Supangat, Desa Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, juga menggelar Tarhib Ramadan pada 8 Maret lalu. M. Guru Hanafi mewakili bidang dakwah YDSF dalam sambutannya menyatakan YDSF di usia ke-37 ini akan selalu menguatkan peran dan menghadirkan kebaikan untuk masyarakat, terutama Tuban, yang juga merupakan wilayah dakwah YDSF melalui utusan dai. Sukseskan gerakan sosial ini. Jadi memang YDSF pusatnya di Surabaya, tapi kita punya cabang beberapa. Edi Utomo, Ketua Takmir Masjid Supangat Panyuran Palang Tuban, menjelaskan bahwa kegiatan Tarhib Ramadan kali ini memiliki beberapa rangkaian. Di antaranya ada pengobatan gratis, sembako murah untuk warga sekitar masjid sejumlah 300 paket, serta pengajian umum nanti malam. Ini bagian dari rangkaian kita menyambut Ramadan dengan gembira, dengan bersukaria. Mudah-mudahan ini Ramadan terbaik dan akan kita siapkan dengan sebaik mungkin. Lurah Panyuran Muslihotin menyambut baik kegiatan ini. Beliau berkesempatan memeriksakan kesehatannya. Sebanyak 300 paket sembako murah ludes diborong 300 warga yang menghadiri tarhib hari ini. Paket sembako senilai Rp80.000 cukup dibeli dengan harga Rp50.000 saja oleh warga. Alhamdulillah ya,
Saya terima kasih banyak dengan adanya kegiatan sembako murah, pengobatan gratis yang ada di Kelurahan Panyoran ini, insya Allah sangat bermanfaat untuk warga Panyoran. Apalagi menjelang puasa akan sangat bermanfaat dengan adanya sembako murah. Begitu juga dengan pengobatan gratis. Pengobatan gratis insya Allah nanti bisa masyarakat Panyoran yang membutuhkan pengobatan insya Allah nanti bisa sembuh lah kalau memang dia sakit, dan juga ada cek-cek kesehatan terkait dengan kolesterol, gula darah, insya Allah nanti bisa diketahui penyakitnya. Saat ini regine beras pinten? 16. Nah, 16 lasing sembako niki angsal napa mawon? Beras, mie, minyak. Regone pinten? 80 terus ditebus 50. Nah, menurut jenengan niku murah napa larang? Murah. Nah, pripun angsal sing murah pripun rasane? Yes, seneng. Ini menurut murah. Kalau sehari-hari segitu berapa, Bu? Sehari-hari segini. Nah, normalnya berapa? Normalnya kalau beras 16.000 per kilo, terus mie ini 4.000. Terus minyak gorengnya ada yang 15, ada yang 16. Dari Tuban, Mahsun Max melaporkan. Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF mempersembahkan Ramadan 1445 Hijriah. Saatnya berbagi peran untuk menguatkan kebersamaan dalam kebaikan. Berbagi takjil dan buka puasa mulai Rp10.000. Sedekah Al-Quran, infak Ramadan, bingkisan Ramadan Palestina, pembayaran fidyah, zakat fitrah, sedekah masjid, cinta ahli Quran dan anak yatim, bingkisan lebaran duafa, pembayaran zakat mal dan wakaf tunai. Hubungi kantor cabang YDSF Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Malang, Madiun, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Yogyakarta, Semarang, Jakarta, dan Bandung, atau di 031 505 6650. Ramadan bersama YDSF, kuatkan peran, hadirkan kebaikan. Terima kasih sahabat donatur masih tetap setia bersama kami di sini. Masih setia menemani kita juga Bapak Khairul Anwar. Di segmen kedua ini kita akan membahas tentang apa aja sih Pak program-program Ramadan yang sudah disiapkan di YDSF. Ya, program Ramadan ada beberapa paket Ramadan. Yang pertama tentu kita memberikan buka puasa dan takjil. Ini kita akan sampaikan ke daerah-daerah pelosok desa dan masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, program sebar Al-Quran atau sedekah Al-Quran. Ini juga satu program yang khas di bulan Ramadan yang nantinya ini jadi banyak manfaat, terutama di tempat-tempat PPG, tempat-tempat pembelajaran Al-Quran. Kedua, yang berikutnya program bingkisan untuk rakyat Palestina. Ini juga kita masukkan dalam program Ramadan karena kita tahu sekarang kondisi di Palestina sangat memprihatinkan. Di sana berbeda sekali kehidupannya dengan di Indonesia, mereka dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Program berikutnya lagi wakaf untuk Ramadan di bulan ini, kita juga tetap berikan wakaf-wakaf yang bisa wakaf perahu, wakaf produktif, dan yang lainnya juga. Kemudian program berikutnya adalah THR Guru. Jadi kami YDSF memberikan bantuan untuk guru-guru ngaji yang di pelosok-pelosok. Insya Allah kita akan berikan di akhir Ramadan. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat mereka tetap semangat memberikan pengajaran Al-Quran di anak-anak mereka. Demikian mungkin sekilas program-program Ramadan. Pasti ini karena banyak programnya yang dijelaskan tadi hanya beberapa, pasti banyak mengundang penasaran dari sahabat donatur semua. Sahabat donatur, kalau sedikit disimpulkan lagi,
banyak sekali, ada kalau nggak salah total 13 program ya Pak Nye. Di antaranya adalah yang disebutkan dan dijelaskan Bapak Anwar tadi. Misalnya salah satu programnya adalah infak untuk guru Al-Quran. Nah, insya Allah nanti akan ada lebih dari 500 juta yang akan dibagikan kepada para guru. Insya Allah eventnya tanggal 24 ini Pak J, kalau tidak salah informasi saya, tanggal 24 Maret insya Allah. Dan monggo para sahabat donatur, kita semua bisa partisipasi memberikan donasi untuk program-program di YDSF. Kita akan kembali setelah berita-berita berikut ini. Tetaplah bersama kami. Keindahan Pulau Gili dan Noko yang terletak di sisi timur Pulau Bawean menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan. Namun, pengelolaan pulau yang pantainya dihuni segerombolan penyu ini belum mampu dimanfaatkan warga secara maksimal. Didominasi oleh umat muslim, 2 pulau seluas 320 meter persegi ini telah digagas menjadi destinasi wisata berbasis syariah oleh YDSF sejak tahun 2002 lalu. Tidak lanjut kegiatan tersebut kembali bergaung tahun ini. Dirancang bersama warga setempat, workshop penyusunan perencanaan Pulau Wisata Gili Noko digelar pada hari Kamis, tanggal 7 Maret. Diadakan langsung di kawasan wisata Pulau Noko, kegiatan ini dihadiri oleh YDSF, warga setempat dan Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan atau LPTP sebagai mitra profesional YDSF dalam mencetus sentra wisata di pulau yang basis administrasinya masih dalam Kabupaten Gresik ini. Karena pada tahun ini kalau saya tidak salah, desa kita itu lagi mau membangun master plan desa. Jadi fungsi pemetaan, penataan, pengelolaan, pemberdayaan, dan pengembangan itu lagi kita potret. Nanti dengan badan yang salah satunya ditunjuk nanti dengan pendamping desa. Karena pendamping desa punya kepentingan dengan SDGs-nya. Pertama, menyampaikan ribuan terima kasih atas acara workshop yang diadakan di Pulau Gili, tepatnya di Pulau Noko, dengan teman-teman YDSF. Mudah-mudahan pertemuan ini berdampak lebih kepada desa kami, karena kami ingin desa kami jadi desa wisata, sehingga harapan kami ke depan yang perlu dukungan dan bantuan dari teman-teman YDSF, utamanya para donatur, bagaimana sampah yang ada bisa terkelola dengan baik, sehingga ketika kita sudah launching semuanya clear dan bisa menikmati Pulau Gili Noko, desa Sumbatu yang lebih wow daripada yang kemarin. Desa Sido Gedung Batu, Kecamatan Sanggapura, Gresik sendiri memiliki beberapa pemetaan masalah ketika diteliti oleh LPTP. Hal ini yang kemudian akan menjadi landasan utama menggarap wisata syariah di Bawean. Di antara beberapa pemetaan yang telah dilakukan, terdapat permasalahan seperti keterbatasan air bersih, sanitasi, sampah, dan listrik yang belum memadai di sana. Workshop ini selanjutnya membahas tentang penyelarasan visi dengan warga lokal agar tercipta tujuan yang satu arah. YDSF didampingi LPTP mendengarkan berbagai gagasan yang muncul. Dari rembukan ini selanjutnya akan dibuatkan master plan wisata sebagai dasar pencetusan rekreasi berbasis syariah di Gili Noko. Di samping problematika yang terus digarap, Pulau Gili Noko memiliki beragam keindahan layaknya terumbu karang yang sangat cantik. Rahadi dan timnya pun menggali potensi yang dapat ditonjolkan di 2 pulau kecil ini. Kentalnya budaya dan tradisi lokal menjadi pengalaman berwisata yang langka ditemui. Seperti halnya tarian kecak di Bali, Gili Noko punya tradisi dan budaya layaknya perayaan sedekah pelabuhan, rebana, dan hadrah yang dapat dikemas dengan ciamik. Selanjutnya, dalam mengawali langkah pertama, YDSF menyiapkan kualitas manusia yang mampu resisten mengelola pariwisata, seperti dilatih untuk menciptakan souvenir unik dan oleh-oleh khas lokal yang dapat dijual secara masif. Terkait dengan master plan wisata ini, harapannya wisata ini akan menjadi satu ikon di Kabupaten di Gresik, dan khususnya di desa Sido Gedung Batu gitu ya. Nah, wisata di sini, jadi Sido Gedung Batu ini dikaruniai oleh alam yang sangat luar biasa indah, dengan satu pulau tidak berpenghuni yang dipenuhi dengan pasir putih yang saya kira banyak orang akan senang ke sini gitu. Nah, harapannya tentu wisata ini akan bisa mendongkrak ekonomi warga, bisa meningkatkan
kelestarian lingkungan dan bisa menjadi wisata edukasi bagi masyarakat gitu. Karena di sini ada banyak hal yang bisa dikunjungi, misalnya soal penyu gitu ya. Jadi di sini juga ada tempat bertelurnya penyu, tetapi memang belum dikelola secara baik, jadi masih alamiah gitu. Juga soal biota laut yang sangat beragam. Kemudian juga terumbu karang yang cukup bagus, meskipun saya melihat di sana sini masih harus ada upaya-upaya konservasi. Tentu dengan adanya wisata ini, pendapatan masyarakat di Sido Gedung Batu mesti harus meningkat, meningkat dari sisi penghasilan dari hasil laut dan lain sebagainya, dan juga dari hasil apa yang dia bisa mereka kreasikan. Tapi untuk menuju ke sana butuh proses panjang, karena masyarakat di Dusun Gili sendiri dari sisi sanitasi masih perlu ditingkatkan kesadarannya, terutama soal kebiasaan buang sampah yang masih sembarangan. Bahkan beberapa laut ini terumbu karangnya mulai rusak karena sampah plastik gitu ya. Nah, memang butuh satu teknologi yang bisa mengatasi itu gitu. Karena kalau tidak menggunakan teknologi nggak mungkin untuk mengelola sampah plastik ini. Dan juga tentu ada hal lain, misalnya soal kerajinan, soal produk makanan, saya kira perlu ada sentuhan packaging, sentuhan seni lah, sehingga orang berkunjung ke sini bisa dapat oleh-oleh yang cukup bagus. Dari Pulau Bawean, Elan melaporkan. Kembali lagi bersama kami di sini, Pak Anwar. Hari ini ada bazar Ramadan di sini. Kenapa Pak kok ada bazar Ramadan ini di DSF? Ya, salah satu tujuannya bagaimana kita ingin mengangkat ekonomi di masyarakat, terutama di basis masjid, jamaah masjid. Untuk hari ini kita mengundang beberapa komunitas usaha mandiri dari binaan YDSF, sekaligus dari jamaah masjid Baitur Rahim, dan sekitar masyarakat di Gubeng sini kita hadirkan, dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa menambah ekonomi mereka dan harapannya juga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Amin, amin, insya Allah. Mulia sekali Pak tujuannya. Berarti ini kolaborasi dengan Masjid Baitur Rahim ya yang dekat sini, dengan komunitas usaha mandiri binaan JDSF dan masyarakat setempat. Kalau kita menyinggung tentang berkolaborasi, itu adalah kemitraan dan sejalan dengan SDGs yang juga diikuti oleh JDSF. Baiklah, kita kembali lagi setelah berita-berita berikut ini. Di halaman kantor Geraha Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF Surabaya hari ini, tanggal 16 Maret, mengadakan ngabuburit berkah, bazar Ramadan dan tausiah. Ini merupakan rangkaian event Ramadan YDSF pada 1445 Hijriah yang tahun ini bertemakan kuatkan peran hadirkan kebaikan. Kegiatan menunggu saat berbuka puasa ini menghadirkan tausiah bersama Ustadz Haji Mat Toha SAG. Dalam tausiahnya, Ustadz Mat Toha menyampaikan ada 3 golongan dari umat muslim dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama, golongan zolim, yaitu orang-orang yang menganggap bulan Ramadan adalah seperti hari-hari biasa saja, bahkan kadang tidak berpuasa. Nasibnya, kelak di akhirat penuh dengan penyesalan. Golongan kedua disebut muktasid atau pertengahan, yaitu mereka yang gembira menyambut bulan Ramadan karena antusias sementara saja, melaksanakan ibadah hanya setengah-setengah.
Sedangkan golongan ketiga termasuk sabiqun bil khairat atau berprestasi, yakni orang-orang yang memang berniat memperbanyak ibadah bahkan sebelum Ramadan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Zahra. Saya di sini mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan kebetulan magang di YDSF Surabaya. Menurut saya program yang diadakan oleh YDSF Surabaya yaitu ngabuburit berkah, bazar Ramadan dan tausiah itu mendapatkan antusias yang baik oleh warga sekitar. Bazar di sini sangat murah karena di sini dari pihak YDSF mensubsidi yaitu berupa kupon dengan nominal 5.000. Jadi warga sekitar berbondong-bondong ke sini untuk mengikuti ngabuburit dan tausiah yang diadakan oleh YDSF. Harapan saya yaitu program ini bisa terus berjalan di bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Al-Falah. Oke, perlu diketahui bersama bahwa acara ini juga dilaksanakan di 9 titik di Jawa Timur. Antara lain ada di Gresik, ada di Bondowoso, ada di Jombang, ada di Lamongan, Magetan, Nganjuk, Pasuruan, Tuban, dan juga di kota Surabaya. Nah kemudian alhamdulillah pada sore hari ini saya diamanai sebagai MC ya di acara Bazar Ramadan ini kan, ngabuburit berkah Bazar Ramadan. Jadi menurut saya acara ini tuh kayak nggak sekedar bazar juga gitu, tapi stand-stand yang ada di sini itu adalah merupakan KUM ataupun kelompok stand yang dikelola ataupun diberikan modal oleh YDSF begitu. Jadi secara tidak langsung juga memberikan impact yang bagus kepada para stand-stand ini begitu. Terus kemudian juga kita lihat juga suasana di sini sangat sangat ramai juga dengan kedatangan para warga lokal di Gubeng Kertajaya ini. Baik, tadi juga dari Ketua Yayasan juga bilang, Ketua Yayasan Masjid Baitur Rahim itu bilang kalau warga ini juga menginginkan dan berharap bahwa ada nggak hanya bazar seperti ini, tapi ada kayak sembako gitu, sembako murah untuk warga lokal di sini. Selain itu juga acara ini juga kepinginnya warga di sini itu nggak hanya di Ramadan saja, tapi juga di bulan-bulan yang lain. Nggak hanya di Ramadan, juga inginnya di Ramadan ini nggak hanya di minggu pertama aja, tapi di setiap minggu ataupun setiap hari begitu. Hari ini saya jualan di pasar YDSF. Untuk dagangan saya, hari ini saya bawa ada lumpia, risol mayo, telur puyuh, dimsum. Alhamdulillah semuanya sudah terjual dengan laris manis. Semoga YDSF selalu tambah maju, tambah berkah, bermanfaat bagi orang-orang lain dan sekitarnya. Pasca tausiah agama, tepat pukul 5 sore, warga bisa berbelanja murah di beberapa stand bazar yang menyediakan berbagai macam jajanan takjil. Sekitar 300 warga sekitar Gubeng dan jamaah Masjid Baitur Rahim hadir pada ngabuburit berkah kali ini. Turut andil juga berpartisipasi para mahasiswa yang magang di YDSF melalui program Kampus Zakat. Dari Surabaya, Mahsun Mets melaporkan. Masih bersama kami di sini. Baik Pak Anwar, bicara tentang program-program Ramadan, tentunya ada target yang ingin dihimpun oleh YDSF untuk nanti dikembalikan lagi kepada para penerima manfaat. Berapa Pak kira-kira Pak yang ingin didapatkan YDSF? Ya, untuk tahun ini kita mentargetkan ada 11M yang bisa kita himpun dan harapannya akan kita kembalikan ke masyarakat. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan masyarakat kembali lagi ke masyarakat, dan nantinya kita kembalikan ke mereka-mereka yang sangat berhak ya, seperti fakir miskin, para duafa, anak-anak yatim, pondok-pondok pesantren, dan mitra-mitra kami yang juga di Jawa maupun di luar Jawa yang juga sering kita berikan oleh mereka karena mereka sangat membutuhkan, termasuk rakyat Palestina yang insya Allah tahun ini kita juga akan support dari sisi bingkisan Ramadan tahun ini insya Allah. Mudah-mudahan ini jadi
kebaikan-kebaikan yang dihimpun melalui peran-peran yang sudah dihimpun oleh YDSF, sehingga kebaikannya akan menjadi benar-benar kokoh dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan mengangkat harkat martabat dari umat ini, insya Allah. Amin, amin. Insya Allah upaya-upaya YDSF untuk menghimpun lebih banyak donasi untuk dikembalikan lagi kepada para penerima manfaat dimudahkan, dan mari kita dukung sama-sama. Baik Pak Anwar, matur nuwun atas penjelasannya. Matur nuwun juga telah membersamai kami di sini di YDSF News kali ini. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita hari ini, saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Setelah sukses implementasi pemberdayaan petani melalui tanam raya pisang 5 bulan lalu, Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF memperluas lahan wakaf produktif di beberapa kabupaten, salah satunya di Silo. Ternyata setelah hasil survei, analisa kelayakan tentang kontur lahan dan komoditas yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan petani, hasilnya tidak cocok. Maka dipilihlah komoditas lain, yaitu jagung untuk ditanam, yang merupakan program pemberdayaan YDSF di sektor pengembangan wakaf produktif, tepatnya berada di lokasi Dusun Batu Ampar, Kecamatan Silo, Jember. Plus atau OPZ ini atau Nazir ini harus punya fungsi di samping membantu secara sosial, karitatif, dan juga masuk di ranah strategis atau pemberdayaan. Selain melibatkan petani, juga telah membentuk kelompok tani yang terdiri dari 9 orang, dan juga ada mitra buyer yaitu pembeli dari hasil petani, yakni Benih Citra Asia BCA, merupakan perusahaan lokal di sektor pembenihan. Kami di sini bekerja sama dengan kelompok tani Mandiri Sejahtera Batu Ampar, dan kerjasamanya dengan PT Benih Citra Asia dengan kode jagung 1938. Di sini di Batu Ampar sini kita menanam dengan jagung kita, kalau di pasaran namanya Betras. Kami di sini melakukan survei area waktu bulan 11 kemarin. Kemudian kami melakukan penanaman dengan teknik budidaya yang telah diterapkan oleh PT Benih Citra Asia dengan petani pembinaan dari YDSF. Itu kami di sini berjalan selama hampir 95 hari untuk menjelang waktu panen. Jadi umur jagung kita di sini untuk dataran 500 sampai 600 DPL ini itu kisaran 95 HST sudah panen. Jadi begitu teknik pendampingan dari kami. Kementerian Agama Kabupaten Jember mendukung sekali dengan YDSF dengan adanya panen jagung panen raya ini, karena ada pemberdayaan di mana kolaborasi antara YDSF dan masyarakat sekitar, bukan hanya di Silo saja tapi se-Kabupaten Jember, Bondowoso dan Banyuwangi, bagaimana pemberdayaan masyarakatnya, terutama pada masyarakat tani. Dan kebetulan kami diundang di sini untuk menyaksikan dan mengikuti prosesing panen raya jagung. Tapi di sini tindak lanjutnya masih banyak lagi program-program yang akan dilaksanakan oleh YDSF dan BCA. Semoga kedepannya lebih baik, jaya dan makmur untuk silaturahim tetap terjalin. Terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah melaksanakan panen raya. Ini merupakan program pemberdayaan YDSF di sektor pengembangan wakaf produktif, tepatnya berada di lokasi Dusun Batu Ampar, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Kali ini di 3 bulan berjalan program ini telah ada 9 petani yang menjadi objek dan mitra pemberdayaan kita pada komunitas budidaya jagung. Nah, tentunya ini kita melibatkan beberapa mitra yang untuk mendorong kesuksesan program ini. Nah, selain melibatkan petani, kita juga telah membentuk kelompok tani terdiri dari 4 orang, mereka yang bantu kami untuk melakukan program pemberdayaan sebagai perpanjangan YDSF. Selain itu, ada mitra buyer, yaitu pembeli dari hasil panen petani yang kita akan kerjasamakan, yaitu PT Benih Citra Asia, merupakan perusahaan lokal di sektor pembenihan, yang ini merupakan kerjasama awal. Di 9 peta ini diharapkan pertama adalah mereka dapat keuntungan dari hasil budidaya mereka,
yang awalnya memang mereka punya lahan, tapi lahan itu nggak diberdayakan. Nah, kita datang, kita bantu untuk mengoptimalisasi lahan tersebut agar mendapatkan hasil. Nah, mendapatkan hasil seperti yang ada di sini, ini lahan di sela-sela pohon sengon yang baru berdiri, kemudian ada pohon pisang juga. Nah, ini yang coba dimanfaatkan dengan skema optimalisasi lahan. Nah, dari 9 petani ini telah terhimpun 8,9 hektar yang menjadi area kawasan pemberdayaan kita. Setelah 95 hari proses penanaman serta pendampingan komunitas tani mandiri, pada 13 Maret jagung ini mulai dipanen. Pihak dari PT Bintang Citra Asia menjelaskan bahwa jagung ini kalau di pasaran namanya Betras. Kemenak Jember, pimpinan PT Benih Citra Asia, Direktur YDSF Pusat, Kepala Cabang YDSF Jember, serta Dewan Pengawas YDSF Jember secara bersama-sama melakukan prosesi panen jagung secara simbolis. Enggak ada kesulitan, Pak. Yang ada pembuangan bunga itu, Pak. Digalang dulu, terus disemprot dulu, langsung ditanamin jagung, Pak. Ini untuk panen ini, Pak. Udah panen, udah dapat uang. Ini beli dapat tandur jagung lagi. Sama YDSF, petani sejahtera. Dari Jember, Masun Maits melaporkan. Profesi guru mengaji adalah profesi yang mulia. Meskipun begitu, tidak semua orang menjadikannya sebagai pilihan. YDSF memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada para guru ngaji dengan memberikan THR kepada lebih dari 1.300 guru. Berikut liputannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada sore hari ini kita melaksanakan realisasi THR guru ngaji dan bingkisan lebaran. Dan alhamdulillah untuk pada tahun ini kita menyalurkan dengan nominal 600 untuk THR guru Quran 652.500.000 rupiah dengan jumlah guru 1.305 yang ini tersebar di antaranya di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, NTT, dan Maluku Utara beserta Jogja dan Bali. Kemudian ada juga bingkisan lebaran dengan nominal bantuan 536.500.000 rupiah dengan jumlah penerima manfaat 2.682 yang tersebar di antaranya di Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jogja. Alhamdulillah untuk sore hari ini kita menghadirkan sekitar 535 guru Al-Quran. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bertempat di Atrium IT Maspion Square lantai 1 yang alhamdulillah pada sore hari ini peserta juga sangat antusias dan insya Allah ini akan terus kita lanjutkan untuk program THR Guru Quran dan bingkisan lebaran. Dan terima kasih untuk para donatur yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa terus kita laksanakan setiap tahunnya dan bisa bermanfaat untuk para guru ngaji. Untuk kegiatan pada sore hari ini insya Allah kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Muhammad Nidauddin LC MTHI yang dari Surabaya, dan insya Allah juga akan dihadiri perwakilan dari Pemkot Surabaya. Salah satu alasan kenapa program ini diadakan karena kita melihat bahwasannya banyak guru ngaji yang dimana untuk mukafaah, untuk biaya hidupnya atau istilahnya bayaran dari mengajarnya ini tidak seberapa, sehingga kita berinisiasi untuk mengadakan program ini agar mereka juga mendapatkan mukafaah lebih, khususnya nanti bisa digunakan untuk berlebaran bersama keluarganya. Nanti ada perform
kami memang menjadi kemitraan bersama YDSF cukup lama ya Pak Yoko, sudah sekian tahun gitu ya. Dan tahun ini kami mensupport kegiatan beliau-beliau yaitu pembagian THR guru ngaji dan bingkisan lebaran. Untuk sebenarnya ini kegiatannya nasional tapi disimboliskan di Maspion Square. Jadi ada syaratnya memang, ada pendapatannya itu kan 1 bulan di bawah 300.000. Terus belum mendapatkan dari lembaga manapun baru kita bantu. Jadi bersyarat memang, tidak semua otomatis. Ya fungsi kami melengkapi saja sebetulnya. Dari yang tidak tercover kita bantu, yang sudah tercover ya sudah kita tidak support. Dan setiap bulan pendapatan kami sebagai guru ngaji sekitar Rp200.000. Dengan adanya YDSF ini saya alhamdulillah sekali saya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada YDSF yang telah membantu kami untuk THR ini, yang sangat membantu kami dan keluarga kami, dan semoga YDSF selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian guru TPQ di sana rata-rata gajinya 300 sampai 400-an. Kemudian ya saya banyak pengalaman di sana, mulai dari adik-adik dengan berbagai macam karakter sampai yang kakak-kakaknya yang juga luar biasa bermacam-macam soleh-solihahnya. YDSF mendapatkan THR alhamdulillah sangat berkah, bermanfaat. Semoga selalu jaya YDSF dan mendapatkan yang terbaik. Untuk tahun-tahun selanjutnya semoga bisa membantu guru-guru ngaji yang lain lebih banyak lagi, dan semoga di guru-guru ngaji juga lebih semangat dalam mengajar anak didiknya. Kota yang paling mulia adalah kota apa Bapak Ibu? Kota Mekkah. Bahkan ada surat La uqsimu wa anta hillum bihadzal balad. Menurut saya tentang masalah THR guru ini sangat membantu bagi ustadz dan ustadzah guru ngaji, karena bisa kita semangat untuk mengajar, kita untuk mendidik anak-anak kita lebih semangat karena mendapat apresiasi dari YDSF ini. Guru ngaji itu menurut saya profesi yang sangat mulia, karena sulit banget orang yang mau ingin mengajari anak-anak karena butuh kesabaran. Nah, buat masalah gaji kita tidak sebesar yang diperkirakan, tapi kita meyakini bahwa akan ada balasan nanti di akhirat. Mendampingi santri sejumlah 130 santri dengan rata-rata ustadz-ustadzahnya bisa kami kasih bisaroh 100.000 setiap bulan. Dengan adanya program YDSF seperti ini, alhamdulillah sangat membantu sekali, terutama bagi kita yang sebentar lagi menjelang Idul Fitri, yang otomatis ya kebutuhan kita semakin banyak. Insya Allah sangat barokah sekali. Terima kasih untuk YDSF. Alhamdulillah saya mengajar di TPQ sejak tahun 2006, yang mana pada saat itu saya sebagai guru ngaji itu sangat minder sekali, dan banyak sekali masyarakat memandang dari sebagai guru ngaji itu dipandang hanya sebelah mata gitu. Namun seiring berjalannya waktu, alhamdulillah kita sebagai guru ngaji sangat bangga sekali karena yang kita ajarkan adalah ayat-ayat Al-Quran, dan banyak sekali keberkahan yang lain, termasuk rezeki. Di samping itu ada rezeki yang lain, insya Allah bisa tidak terduga, sangat tidak terduga, dan akhirnya kita semakin percaya diri, dan dari situ insya Allah banyak alumni santri kita juga yang sangat mendoakan kita, meskipun kita sudah terpisah dengan mereka, bahkan sebagian santri ada yang sukses, kita tetap dapat sapaan itu sangat luar biasa sekali, disapa dan didoakan sangat luar biasa sekali.
Jadi berapa sih Mas jumlahnya ini penyerahannya? Seluruh total penerima program gabungan Yaitu Ustadz dan Ustazah pengajar TPQ dan juga sekolah Islam. Mereka tersebar di Jawa Timur, Jawa Barat, NTT, Bali. Realisasi ini juga tersebar tidak hanya di Jawa Timur, tetapi juga di Jawa Tengah, Jakarta. Baik, terima kasih. Ramadan YDSF, hadirkan kebaikan. Oke, bisa Berita tadi menutup perjumpaan kita dalam YDSF News kali ini. Sahabat donatur, jangan lupa untuk terus mengikuti program-program kebaikan YDSF yang digelar di Ramadan ini. Ramadan 1445 Hijriah, saatnya berbagi peran untuk menguatkan kebersamaan dalam kebaikan. Puasa melatih kita mengendalikan diri, menempa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Puasa juga menumbuhkan perisai yang akan melindungi kita dari perbuatan buruk. Dan setelah berhasil mengubah diri menjadi lebih baik, kita akan berusaha mempertahankan itu hingga kembali lagi nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu melindungi sahabat donatur dan kita semua dimanapun berada. Saya Dina Anissa beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.